Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi bersama Bu Elita. Hari ini dengan materi produk dan layanan bank part pertama. Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Produk bank dikelompokkan menurut kegiatan utamanya. Yang pertama ada menghimpun dana atau funding, yang kedua menyalurkan dana atau lending, dan yang ketiga jasa-jasa lainnya. Produk bank dalam menghimpun dana secara umum disebut dengan simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi produk bank dalam menghimpun dana dibagi menjadi 4, diantaranya itu tabungan, giro, deposito berjangka, dan yang keempat ada sertifikat deposito. Mari kita menuju ke penjelasan yang pertama, yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan PIN, Personal Identification Number. Produk yang kedua adalah giro. Berbeda dengan tabungan, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindah bukuan. Nah, berikut ini ditampilkan contoh bilet giro. Jadi membahas tentang giro yang dapat dicairkan dengan cek. Kita bahas lagi penjelasan tentang pengertian cek. Apa sih pengertian cek itu? Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila penabung memiliki rekening giro. Cek terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, cek atas nama atau order check, yaitu cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera di cek tersebut. Yang kedua adalah cek atas unjuk atau bearer check, yaitu cek yang tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapapun yang membawa cek tersebut. Dan yang ketiga, cek silang atau cross check adalah cek atas nama dan atau cek atas unjuk yang diberikan garis menyilang pada unjuk kiri atas warkat atau dari sepanjang cek ujung kiri bawah ke kanan atas. Cek silang tidak dapat diuangkan dan hanya dapat dimasukkan ke rekening penerima. Lebih jelasnya kita tampilkan contoh bentuk dari cek silang dengan khasnya, yaitu ada garis menyilang di ujung kiri atas warkat yang menunjukkan bahwa itu adalah cek silang. Tadi cirinya adalah cek silang tidak dapat diuangkan dan hanya dapat dimasukkan ke rekening penerima. Produk yang ketiga dari menghimpun dana yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan dengan mencantumkan
nama pemilik deposito, baik perseorangan maupun lembaga. Yang keempat ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan tanpa mencantumkan nama pemilik deposito, sehingga sertifikat deposito juga dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Tadi tentang deposito berjangka dan sertifikat deposito ada beberapa kemiripan, tetapi untuk lebih jelasnya kita bahas tentang perbedaan dari keduanya. Yang pertama, deposito berjangka diterbitkan atas nama, sedangkan sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa. Jadi siapapun yang membawa sertifikat deposito tersebut dapat melakukan pencairan. Yang kedua, deposito berjangka memiliki mekanisme pencairan yang bisa diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover atau ARO, sedangkan sertifikat deposito memiliki mekanisme pencairan yang tidak bisa diperpanjang. Kemudian untuk pembayaran bunga, deposito berjangka pembayaran bunga yaitu saat jatuh tempo atau di akhir, sedangkan sertifikat deposito pembayaran bunga berada di awal. Untuk sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain atau bank penerbit, sedangkan deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan. Kita ulangi lagi. Untuk deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain atau bank penerbit. Tadi yang sebelumnya adalah produk bank tentang simpanan ya, menghimpun dana atau funding. Selanjutnya kita bahas tentang produk bank dalam menyalurkan dana atau lending. Kita sebut dengan istilah kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan bunga. Nah, kemudian untuk bentuk kredit ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha rakyat atau KUR, dan kredit konsumtif. Setelah membahas tentang produk bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana, kita adakan pertanyaan. Yang pertama, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6, 12 sampai 24 bulan dan diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik baik perseorangan maupun lembaga merupakan pengertian dari. Nah, jika yang sudah memahami materi sebelumnya pasti dapat menjawab pertanyaan ini. Silakan yang bisa menjawab boleh ambil dijawab. Oke, tadi beberapa yang kita bahas banyak, akan tetapi masih ada banyak lagi materi selanjutnya. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Selain produk menghimpun dana dan penyaluran dana, bank juga memiliki jasa-jasa lainnya, yaitu yang pertama ada transfer atau kiriman dana. Adalah jasa yang diberikan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang kepada penerima, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Yang kedua ada safe deposit box, yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta termasuk emas dan surat-surat berharga. Kemudian safe deposit box terbuat dari bahan baja dan ditempatkan di ruang yang kokoh
serta tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Yang ketiga ada bank garansi. Adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban. Yang keempat ada inkaso atau collection, yaitu jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen kepada pihak ketiga. Nah, untuk jasa bank atas penagihan ini disebut dengan biaya inkaso. Selanjutnya yang kelima ada clearing, yaitu penyelesaian utang piutang antar bank. Penyelesaian utang piutang dilakukan dalam bentuk warkat atau surat berharga. Warkat clearing yaitu cek, bilet giro, nota debit, nota kredit, dan warkat harus dinyatakan dalam rupiah bernilai nominal penuh serta telah jatuh tempo. Yang keenam ada bank insurance, yaitu layanan bank dalam memberikan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang. Nah, untuk yang ke-7 dan 8, mungkin yang paling familiar bagi kita. Yang ke-7 adalah kartu ATM atau kartu debit, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai di mesin ATM atau dapat digunakan sebagai alat transaksi belanja, dan uang yang dikeluarkan berasal dari rekening yang dimiliki. Jadi, sistemnya sebagai alat pembayaran non-tunai, tetapi yang digunakan adalah uang dari rekening sendiri. Sedangkan yang ke-8 adalah kartu kredit. Kartu yang memungkinkan transaksi non-tunai sebagai salah satu instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank serta memiliki nilai peminjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan setiap bulan. Kartu kredit ini beda dengan kartu debit karena sifatnya merupakan utang yang harus dikembalikan pada saat jatuh tempo. Jadi dalam transaksinya bank memberikan dahulu pembayaran untuk transaksi tersebut, akan tetapi pemilik kartu kredit harus membayar tagihannya pada waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Seseorang yang memiliki surat berharga dan harta lainnya seperti emas dan hendak disimpan di bank agar lebih aman, dapat menggunakan salah satu layanan bank, yaitu. Baik, silahkan jawab. Sambil menjawab, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, produk bank. Yang ke-9 ada bank notes, yaitu uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan barang dagangan di negara lain, termasuk Indonesia. Banknotes dikenal juga dengan istilah valuta asing. Banknotes diperjualbelikan memiliki catatan kurs resmi dari Bank Indonesia, serta bukan merupakan uang logam. Yang ke-10 ada referensi bank. Referensi bank merupakan keterangan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak memberikan jaminan. Dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah karena nasabah memiliki rekening di bank tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah ini, di mana surat referensi bank dikeluarkan atas permintaan nasabah untuk keperluan aplikasi Visa. Jadi disebutkan bahwa nasabah tersebut memiliki rekening di bank yang tertera dengan nominal sekian dan sekian untuk keperluan aplikasi Visa, sehingga dimunculkanlah surat referensi bank ini.
ke-11 ada bank draft atau cashier check, yaitu surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Penjual sering meminta bank draft pada calon pembeli untuk perjanjian awal dalam transaksi nominal besar. Nah, hal ini memberikan rasa aman kepada penjual bahwa calon pembeli benar-benar memiliki uang untuk membayar dan tidak memberikan cek kosong. Dalam prakteknya, bank akan meminta nasabahnya untuk mengisi formulir aplikasi dan menetapkan tarif untuk penerbitan bank draft tersebut. Selanjutnya, bank akan mendebit secara langsung rekening nasabah sebelum memberikan bank draft kepada nasabahnya. Yang ke-12 ada Letter of Credit atau LC, yaitu instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama nasabahnya yang menguasakan seseorang atau perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau salah satu bank korespondennya. Nah, LC merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran setelah barang dan berkas dikirimkan ke luar negeri kepada pemesan. Kemudian fungsi letter of credit ada beberapa fungsinya. Yang pertama adalah suatu perjanjian bank-bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan. Yang ketiga, memastikan ada pembayaran asalkan seluruh syarat-syarat transaksi telah terpenuhi. Dan yang keempat, membantu memberikan fasilitas pembayaran kepada importir serta memonitor penggunaannya. Yang selanjutnya produk jasa yang ke-13 ada money changer, yaitu pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia. Nah, yang ke-14 ada traveler's check atau TC, yaitu cek yang digunakan sebagai alat pembayaran ketika bepergian dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran ataupun diuangkan pada bank yang menerbitkannya ataupun bank lain yang ditunjuk. Nah, itu tadi materi tentang produk bank dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke satu pertanyaan lagi tentang materi yang tadi kita bahas. Suatu perjanjian bank-bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional dan memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan merupakan fungsi dari. Nah, jika memperhatikan yang tadi, pasti dapat menjawab pertanyaan tersebut. Silakan bagi yang dapat menjawab pertanyaannya boleh jawab di kolom komentar. Itu dia materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan seluruhnya jelas dan dapat bermanfaat. Untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Kita lanjutkan materi tentang produk dan layanan bank di part kedua, lebih khusus tentang produk bank syariah. Untuk pembelajaran hari ini, Bulita ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.